Apakah kamu sekarang sedang bingung atau malas melakukan sesuatu? Hingga jadinya beberapa orang mungkin menyebutmu pemalas. Jika iya, coba tonton video ini sampai selesai. Karena mungkin sebenarnya kamu bukan pemalas, tapi memang kamu sudah sampai di titik lelah, capek. Malas itu sebenarnya sifat dasar manusia dan setiap orang memiliki sifat itu dan pernah ada di titik itu. Namun, kapan dan saat seperti apa sifat itu muncul, itu yang berbeda-beda setiap orangnya. Dan sekarang, entah kondisi seperti apa dan sedang di titik seperti apa, kamu merasa begitu malas? Tenang, jangan dulu kecewa dan kesal pada dirimu sendiri karena kamu terlihat begitu malas atau disebut malas oleh sebagian orang. Mari kita bedah dan sedikit breakdown. Apakah saat ini kamu hanya sekedar memang benar-benar malas, atau kamu memang benar-benar sudah di titik lelah dan burnout? Jika dulu kamu memiliki ambisi besar pada suatu hal dan selalu senang melakukan hal-hal itu, sebut saja seperti hobi, kegiatan rutinitas, atau suatu kesukaan pada suatu hal yang memang itu bisa membuatmu feels good, happy, dan senang. Tapi akhir-akhir ini kamu merasa itu semua sudah menjadi hambar rasanya. Jika iya, berarti besar kemungkinan kamu memang sedang lelah, bukan malas. Karena efek dari kelelahan atau burnout itu dapat membuat kamu sulit melakukan hal-hal yang pernah dulunya kamu sukai. Bahkan memang itu bisa disebut bagian dari aktivitas harianmu. Hingga paling parahnya, kamu malah membenci itu semua. Karena kamu merasa sudah bekerja keras tapi ya hasil masih nol. Pembeda orang malas dan orang yang sedang lelah atau burnout adalah orang yang mengalami burnout pada dasarnya pernah memiliki hal yang mereka benar-benar sukai atau cintai. Tetapi sekarang mereka kehilangan rasa itu. Sedangkan orang-orang pemalas tidak memiliki rasa atau minat pada suatu hal yang mereka sukai. Entah itu tentang olahraga, kegiatan akademis, atau hal-hal produktif lainnya. Jika kamu akhir-akhir ini gampang marah dan emosi tidak stabil, mungkin kamu memang sedang burnout, bukan pemalas. Sadar atau tidak, efek dari kelelahan mental atau burnout akan membuat kamu menjadi orang yang lebih sensitif. Sekalipun itu pada hal-hal yang memang biasanya itu fine-fine aja. Apalagi jika kamu orangnya yang pada dasarnya cair di setiap suasana, di setiap kondisi. Jelas, ini menandakan kamu sudah ada di titik lelah mental yang mengakibatkan emosimu tidak stabil, overthinking, dan mudah tersinggung. Hal ini tentu berbeda dengan rasa malas. Orang yang pemalas jauh lebih santai, rileks, tenang, dan tidak mudah tersinggung oleh beberapa hal. Sekilas ini terlihat oke-oke aja, tapi ini menggambarkan ketidakproduktifan orang pemalas. Mereka cenderung acuh dengan apa yang mereka lakukan, bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Akhir-akhir ini kamu mulai suka menyendiri? Berhati-hatilah. Menyendiri adalah sifat alami kita dan kita memang butuh ada waktu untuk sendiri. Apalagi saat kita mencari solusi, menyelesaikan masalah hingga memikirkan suatu hal. Namun, perbedaan pemalas dan lelah mental atau burnout adalah dari intensitas dan motif menyendiri itu terjadi. Saat pemalas menyendiri, memang karena mereka tidak mau mengeluarkan tenaga berlebih atau tidak suka pada kondisi tertentu yang kebetulan itu ada di luaran sana. Tapi pada dasarnya perasaan mereka ya fine-fine aja, happy, gak ada masalah. Berbeda dengan burnout atau lelah mental, yang nyatanya sebenarnya mereka tidak mau seperti itu, tidak mau menyendiri, menolak rasa ini. Tapi apalah daya, mereka tidak bisa melawan rasa lelah ini. Pemalas saat menyendiri, mereka bisa mencari hiburan sendiri, kesenangan sendiri, entah itu nonton film, scrolling sosial media, atau main game.
Tapi seorang yang sudah burnout atau lelah mental, capek, mereka menyendiri untuk memikirkan masalah, mencari solusi, walaupun tidak jarang yang berakhir depresi. Intinya, menyendirinya orang yang lelah mental adalah kesedihan dan kebingungan. Jika kamu lelah, capek, dan penat dengan rutinitasmu, cobalah istirahat. Cari hal-hal yang bisa setidaknya membuat pikiranmu melupakan hal itu. Karena jika mentalmu sudah down atau burnout, kita yang akan paling dirugikan dan kebingungan sendiri. Berbeda jika seseorang bermasalah dari segi fisiknya, seperti sakit. Dari kecil kita diajarkan untuk pergi ke dokter. Tapi kita tidak diajarkan jika kita down, stres, depresi, hingga kebingungan, kita entah harus kemana. Kita tidak diajarkan untuk itu. Padahal kesehatan mental sangatlah penting. Karena jika mental sudah lemah, hancur, fisikmu bisa ikut hancur, badan gak keurus hingga pada akhirnya jadi sakit-sakitan. Yuk, bangkitlah. Jika kamu masih bisa bangkit, ya harus bisa. Cobalah mulai untuk bercerita dan terbuka jika masalah mulai menimpamu. Janganlah diam, ungkapkanlah, ya curhatlah. Curhat bukan tanda kamu lemah kok. Jangan memendam apapun, lepaskanlah. Sesuatu yang dipendam sudah pasti akan berdampak buruk. Mulailah terbuka, karena ini salah satu supaya mencegah mentalmu burnout. Merasa lelah lalu mengungkapkan, itu tidaklah buruk. Karena paling tidak, lelah adalah bukti kamu sudah pernah berjuang, sudah kerja keras. Bukan hanya fisik kita saja yang memiliki batasan, tapi pikiran kita juga memiliki limit, batasan. Maka dari itu pentingnya beristirahat. Istirahat dari segi jasmani maupun rohani. Saya sempat terpikirkan suatu hal. Kenapa tidak ada satu orang pun yang jika saling bertemu gitu bertanya, gimana? Lu bahagia hari ini? Lu seneng gak hari ini? Atau lu punya masalah apa yang belum kelar? Lu stres? Sini cerita. Selalu yang ditanyakan adalah, gimana kerjaan lo? Gimana project lo? Sekarang kerja di mana? Gimana jalan-jalan lo? Senang? Seru gak? Lo tau gak? Si A dia sekarang jadi apa ya? Dia kerja di mana ya? Selalu hal-hal yang hubungannya dengan materi yang selalu dibahas dan ditanyakan. Ya paling penting juga bertanya kabar yang sebenarnya itu hanya basa-basi, yang sudah basi. Pesan dari saya adalah, jika kamu lelah dan butuh waktu istirahat, ya istirahat saja. Jangan memaksakan. Jujurlah pada diri sendiri. Kamu lelah dan butuh istirahat. Bersantai-santai dan menikmati hidup adalah bayaran untuk rutinitas harianmu.